Baru-baru ini kita melihat di berita, baik di media cetak ataupun di jejaring sosial, bahwa adanya ASN yang diancam akan dipindahkan ke Papua karena bekerja kurang baik. Saya yakin bahwa ancaman dari pejabat pemerintah ini bukanlah satu-satunya, tapi banyak di luar sana pejabat-pejabat lainnya melakukan hal yang serupa jika anak buahnya bekerja tidak maksimal. Contoh deh, ayah saya ini seorang polisi. Dulu, saya sering sekali dengar kalau ayah saya mengancam akan memindahkan anak buahnya ke Papua jika kerja dari anak buahnya itu tidak beres. Kenapa ya begitu? Ya mungkin karena Papua jaraknya jauh dari ibu kota, yaitu Jakarta. Juga di Papua tuh nggak ada mall seperti di Jakarta yang menjual barang-barang branded seperti Hermes, Gucci, Balenciaga, bahkan Uniqlo pun juga tidak ada gerainya di Papua. Oh iya, kalian juga tahu kan makanan yang lagi viral sekarang seperti Deer Butter, Lukumandes, itu juga tidak ada di Papua. Bahkan bakmi GM pun tidak ada di sana. Kenapa saya tahu? Karena saya seorang pilot dan sudah ribuan kali saya terbang ke sana. Kebetulan juga saya seorang pengurus yayasan MAF, Mission Aviation Fellowship, yaitu sebuah yayasan yang berpusat di Amerika yang bergerak di bidang sosial, yang fokus pada pengembangan masyarakat, pendidikan, layanan kesehatan, dan juga bantuan bencana melalui media transportasi udara di Papua. Jadi, saya tahu betul Papua itu seperti apa. Menurut kacamata saya, wajar saja jika banyak pejabat publik yang mengancam anak buahnya untuk dipindahkan ke Papua jika kerjanya dinilai tidak baik. Karena secara otomatis, anak buahnya akan takut dong jika pimpinannya mengancam akan memindahkannya ke sana. Tapi satu hal yang saya sayangkan, kenapa ada orang yang kerjanya kurang baik malah dipindahkan ke Papua? Seperti yang kita ketahui sekarang, Presiden Jokowi dari periode pertama tahun 2014, dia berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada Papua. Nyatanya kita lihat sekarang, Provinsi Papua bisa kita anggap sebagai anak emas buat Pak Jokowi. Beliau membangun Jalan Trans Papua, Jembatan Panjang Hamadi Holtekam, infrastruktur kelistrikan diperbaiki, Bandara Setani dibenahi fasilitasnya mulai dari perpanjangan landasan, memperluasan parkir, dan pengembangan terminal kedatangan. Bahkan sekarang Pak Jokowi sedang membangun kawasan industri di Teluk Bintuni di Papua Barat. Ratusan triliun Pak Jokowi telah menggelontorkan dana untuk membangun Papua agar lebih maju dari segala bidang. Jadi, menurut saya, adalah tidak tepat jika para pekerja masyarakat yang kerjanya kurang baik itu dipindahkan ke sana. Seharusnya orang-orang terbaik bangsa inilah yang harus bekerja di Papua agar selaras dengan visi misi Presiden Jokowi dalam membangun Papua. Papua adalah tanah yang kaya raya, bahkan tanah yang berlimpah dengan hasil buminya, tambangnya, keanekaragam budayanya, dan juga keeksotisan alamnya. Tapi yang masyarakat lihat adalah berita-berita mengenai perang saudara, konflik-konflik separatis yang berlangsung beratus-ratus kilometer di pedalaman Papua. Kenapa? Karena ya hanya itulah yang diekspos oleh media massa. Papua adalah wilayah yang terletak di antara lautan dan Samudra Pasifik yang membentang, dan termasuk wilayah agraris. Hasil lautnya juga tidak sedikit. Segala jenis ikan dan terumbu karang ada di Papua. Tapi sayang, banyak juga hasil lautnya lari dan diselundupkan ke negeri seberang. Saya nggak tahu deh kenapa. Buah-buahan dan tanamannya serta rempah-rempah berlimpah di Papua. Dan masih banyak lagi kekayaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekarang Papua sudah jauh berkembang. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat bertemu dengan Bupati Jayapura, Bupati Yahukimo, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jayapura dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh PHLI, Papua Hope Language Institute, dengan tema bersinergi mempersiapkan masa depan Papua melalui pendidikan. Pemprov Papua dan sekitarnya, beserta Dinas Pendidikan dan juga PHLI, siap memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Saya pun sering terbang dengan pilot yang berasal dari Papua. Mereka cerdas, terbangnya sangat bagus, semangat belajarnya pun sangat tinggi.
Hal inilah yang membuktikan bahwa Papua bukanlah tempat pembuangan.